Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwono. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang masalah dan solusi yang sering timbul di usaha kredit barang ya. Tentunya kita kalau yang bergelut di usaha kredit barang sudah barang tentu masalah itu sering terjadi, baik masalah pembukuan, masalah pemasaran, penagihan, terus masalah modal dan sebagainya. Nanti kita kupas bareng-bareng masalah-masalah ini dan solusinya seperti apa. Tentunya teman-teman yang di usaha kredit barang ini kalau mempunyai kendala, kalau mempunyai masalah, kalau mempunyai masalah yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan, belum menemui jawabannya, ya silahkan di kolom komentar. Nanti sebisanya juga kita analisa bareng-bareng lah bagaimana solusi terbaiknya ya. Yang biasa timbul di permasalahan kredit barang adalah yang pertama itu biasanya kendala modal. Nah, kendala modal ini kita bisa jabarkan menjadi dua solusi. Kalau kendala modal yang pertama itu kita bisa optimalkan. Di kendala di modal ini kita analisa dulu menjadi dua. Analisa yang pertama adalah cari tahu dulu itu angsuran dari customer teman-teman ini lancar atau tidak. Kalau indikasinya kalau dari angsuran customernya lancar aja, nah itu kita terus modalnya kekurangan, itu perlu kita tambah modal. Nah, kalau misalkan angsurannya ini pada mandek-mandek, ya mungkin modal kita ini, modal teman-teman ini nyangkut di customer-customer yang mandek tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita optimalisasikan. Kalau misalkan banyak yang mandek, ya kita optimalisasikan ke penagihan. Di penagihan ini, bagian penagihan ini kita harus optimalkan. Kalau misalkan masalahnya di modal yang mandek di customer. Kalau misalkan indikasinya di customer lancar, nah ini usaha Anda udah terindikasi maju. Indikasinya udah positif. Kalau misalkan dari customernya sudah lancar dan secara modal Anda kekurangan, terus di skala modal Anda permintaan banyak, yaitu perlu Anda masalah ya, di sini bisa diatasi dengan penambahan modal. Penambahan modal itu yang pertama bisa dari kita jual aset kita, misalkan kita tambah modal, atau dari tabungan kita. Yang kedua, kita bisa pinjam di saudara, teman, dan sebagainya. Yang ketiga juga kita bisa tambah modal dari modal pemerintah, misalkan bantuan pemerintah dari bank, KUR, dan sebagainya. Nah, itu masalah kendala modal. Mudah-mudahan kendala modal ini sudah terselesaikan ya dengan alternatif sebagai berikut yang tadi. Kemudian masalah yang kedua adalah biasanya masalah kendala di penagihan ya biasanya. Nah, masalah kendala penagihan ini seperti apa? Biasanya kan pas jatuh tempo itu banyak kan orang yang menunda-nunda angsuran atau menunda-nunda angsuran yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu sering lupa atau lalai. Yang ketiga, mereka yang nasabah yang kabur, dan nasabah yang terus kemudian yang terakhir adalah nasabah yang memang wan prestasi atau tidak mampu membayar. Nah, ini juga ada solusinya seperti apa. Kalau masalah di penagihan itu yang pertama yang awal harus kita lakukan adalah ingatkan sebelum jatuh temponya. Itu sudah sering kali ya saya ingatkan, kita perlunya mengingatkan customer tersebut. Kan tentunya banyak customer dari latar belakangan yang berbeda-beda. Kita ya perlu mengingatkan kewajiban mereka ya, misalkan seminggu sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya kita harus mengingatkan bahwa jatuh temponya tanggal sekian sudah harus wajib membayar. Nah, itu juga efektif juga untuk kelancaran kedepannya. Kemudian kalau nasabah yang menunggak gimana ya? Nanti kalau misalkan yang menunggak membandel, ya kita solusi keduanya kita datangi, atau dengan denda dan sebagainya. Itu dari kesepakatan awal dari teman-teman sendiri ya. Kemudian kalau misalkan nasabah yang memang wan prestasi atau tidak mampu membayar, ya kita solusinya terakhir ya kita tarik barangnya. Karena ya di awalnya ya kita menghindari kerugian juga, biarpun nggak untung banyak, kita misalkan masih menutup modal aja syukur ya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak rugi di situ ya. Itu adalah masalah penagihan. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah biasanya masalah barang. Nah, usahakan di kredit barang ini teman-teman barangnya yang misalkan yang berkualitas ya. Walaupun itu barang-barang pabrikan, misalkan kendaraan motor dan sebagainya, ya terus jangan yang abal-abal ya teman-teman. Kalau misalkan contoh HP ya, yang usahakan juga yang dari ada garansi resmi dan dealer resminya. Nah, itu kenapa? Karena kredit barang kan jangkanya waktunya agak lama. Nah, nanti kalau misalkan sebelum jatuh tempo pelunasan mereka sudah rusak, nah ini juga mempengaruhi kredibilitas kita sebagai pengusaha kredit ya teman-teman, mempengaruhi kepercayaan customer kepada kita. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya itu kendala teknis ya. Kendala teknisnya seperti apa? Ya contoh
kendala teknis pencatatan ini seringkali diabaikan oleh teman-teman yang usaha kredit. Masalah pencatatan yang amburadul, masalah teknisnya amburadul. Nah, ini juga mempengaruhi kita untuk kemajuan ke depannya. Yang pertama itu masalah pencatatan ya, administrasinya itu mulai dari teman-teman awal mengeluarkan modal itu sudah dicatat harus. Terus mengeluarkan modal, misalkan untuk beli barang dan sebagainya itu juga harus dicatat. Usahakan bon-bon, bukti-bukti pembayaran, bukti transaksi apapun itu simpan per customer ya. Nanti suatu saat ini kalau terjadi masalah, kalau terjadi konflik dan sebagainya, ini bisa ditelusuri secara mudah, kita bisa mengetahui jatuh temponya secara mudah, kita juga bisa mengetahui seberapa bagus customer itu dari pencatatan ini. Kalau pencatatan kita rapi, kita mengajukan modal, misalkan kita mengajukan bantuan itu gampang. Kita sudah direkod sedemikian rupa, kita juga tinggal mengajukan. Itu mempengaruhi penilaian juga. Nah, yang pentingnya dari teknis ini ya, administrasi ini pentingnya itu kita bisa mengukur dari data-data ini seberapa berkembang usaha kita, seberapa maju usaha kita, atau perkembangannya baik atau tidak usaha kita itu dari teknis dari administrasi ini. Nah, dan untuk dari administrasi ini sudah dari awal-awal juga saya juga mengedukasi teman-teman semuanya untuk senantiasa rapi ya dalam pencatatan dalam administrasi, karena sewaktu-waktu itu bisa aja terjadi konflik antara kita dan customer. Ya entah kita lupa mencatatnya atau dari customer sendiri yang lupa. Kebanyakan jadi dari customer, mereka merasa membayar sedangkan kita belum merasa menerima. Kalau kita administrasinya rapi, kita ada pencatatan, kita ada record sejarahnya, historisnya pencatatan kita tinggal enak membukanya. Oh ya, tanggal segini yang merasa bayar ini ada bukti transfernya nggak, ada bukti transaksinya nggak. Kalau nggak ada bukti transaksi, nah kita belum merasa menerima, di pencatatannya juga belum ada, ya kita juga tinggal menyodorkan data aja. Kalau kita nggak ada punya data, repot juga ya teman-teman. Dari situ kita untungnya kadang nggak seberapa buat menutupi modal. Pencatatan kita amburadul, sudah merasa membayar, kadang kan itu menang-menangan aja di customer itu. Yang tahu itu mengetes kelalaian kita atau seperti apa. Kadang-kadang kan orang tidak sama semua, tidak semua customer seperti itu, tapi ada juga customer yang seperti itu lah. Itulah perlunya problem solving atau penyelesaian masalah-masalah yang sering timbul di usaha kredit barang. Mungkin dari teman-teman yang berkecimpung di usaha kredit barang ada masalah-masalah, ada kendala-kendala yang belum terselesaikan, ya silahkan di kolom komentar atau silahkan sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Kita selesaikan bareng, kita bareng, siapa tahu juga di sini kita ada solusi ya. Ya mudah-mudahan usaha ini lancar-lancar selanjutnya. Nah, nanti masalah yang selanjutnya adalah kendala biasanya perizinan ya teman-teman. Kalau teman-teman kan usaha sudah maju, pengen mengajukan pinjaman atau penambahan modal ya, namanya usaha ini kalau sudah maju ya teman-teman, saya sarankan ya cari modal, tambahan modal. Karena apa? Kalau modalnya kita gede ya otomatis income-nya kita gede. Prospeknya kalau misalnya prospeknya bagus ya kita menambah modal, jangan ragu gitu loh. Nah, ini kendalanya di perizinan. Biasanya teman-teman yang usaha di kredit ini kendalanya perizinan. Karena apa ya? Rata-rata juga saya sendiri juga seperti itu. Usaha saya jalankan dulu, izinnya saya nggak pikirkan. Giliran saya mau mengajukan pinjaman, mengajukan penambahan modal, terkendala di perizinan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman semuanya, kita semuanya ini, kalau misalkan usaha sudah berjalan sekian lama, 2 tahun, 3 tahun sudah jalan, sudah bagus, ya uruslah surat perizinan ini. Minimal dari RT RW, kelurahan, atau kalau sekarang nggak mau ribet-ribet ya di website di oss.go.id itu bisa kita mengurus surat izin gratis kok, nggak usah bayar. Kalau di RT RW kan biasanya kita juga ngasih seberapa, terus kalau di kelurahan kita juga ngasih. Kalau di oss.go.id ini tidak membayar kita teman-teman, tinggal download aja, paling 5 menit sudah keluar surat izinnya, itu resmi, kita langsung diakui kok, di perbankan juga diakui kita, seperti itu. Ini ya gunanya nanti ya seperti itu, kita misalkan ada misalkan itu gunanya surat izin usaha ya, kita misalkan ada namanya juga usaha, diusahakan ada batu sandungan aja, misalkan kita ada sengketa, konflik dan sebagainya, kita ada legalitas. Kalau kita misalkan ada pelatihan dan sebagainya, nanti kita bisa ajukan, kita bisa ada legalitas. Kenapa gunanya legalitas ini? Kita diakui oleh pemerintah gitu. Kita diakui bahwa kita mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu. Seenggaknya usaha kita itu ada legalitasnya. Nanti kalau misalkan kita konflik nih dengan customer, tiba-tiba ya ada masalah dan sebagainya, mereka nggak mau membayar. Nah, kita mau mengajukan itu
misalkan pelaporan, nah ini usaha saya kredit barang seperti ini deh, di kepolisian kita juga masih ada, saya ada kok Pak surat izinnya seperti ini nih. Nah seperti itu kita ada legalitasnya, itu menambah kekuatan kita, terus apa ya, itu menambah kita seenggaknya kalau kita diakui itu enak gitu loh, kita nggak kalau kita diakui oleh pemerintah ya seperti keluarga aja, kalau kita diakui sebagai anak, kita punya akte kan enak lah, seperti itu juga di usaha kredit barang seperti itu. Kita ya untuk teman-teman semuanya yang sudah berjalan usahanya, usaha apapun itu, nggak usah kreditan aja ya, kalau misalkan sudah jalan setahun 2 tahun, sudah agak prospeknya bagus ya, usahakan urus izin ini, nggak susah kok. Percaya itu gunanya sangat banyak kalau kita mengurus surat, kalau kita mempunyai surat izin usaha atau SIUP tersebut ya. Tentunya itu untuk teman-teman semuanya itu adalah masalah yang sering timbul di usaha kredit ini. Kan masih banyak lagi ya yang ingin saya bahas tentunya, yang timbul masalah-masalah di usaha kredit barang ini, tapi nanti di kesempatan yang lainnya. Takutnya ini durasinya kelamaan ya teman-teman, punya bosan kalau durasinya kelamaan, nanti kita sambung lagi, atau teman-teman ingin request apa yang ingin dibahas di video-video selanjutnya ya silahkan ketik di kolom komentar aja, silahkan subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya Akil Bidayah Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.